Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah Tamadun dan Tunda Ajar Melayu dengan tema Adat Istiadat Melayu dan Kearifan Sistem Lokal. Perkenalkan, nama saya Said Usaimi, NIM 210205000006. Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. 1. Tata cara melangsungkan upacara perkawinan orang Melayu. A. Mengantar belanja upacara. Mengantar belanja adalah kedatangan perutusan keluarga calon pengantin lelaki ke rumah calon pengantin wanita untuk menyerahkan uang belanja sebagai bantuan untuk biaya melaksanakan upacara pernikahan dengan jumlah yang disesuaikan dengan kesanggupan calon pengantin lelaki. Mengantar uang belanja ini dilengkapi pula dengan bahan pengiring berupa berbagai barang keperluan calon pengantin wanita yang juga disesuaikan dengan kemampuan pihak lelaki. Menurut kebiasaan, barang-barang antaran ini di samping sejumlah uang juga disertakan barang-barang seperti A. Sepasang bahan pakaian kebaya dan kemeja atau lebih. B. Sepasang bahan pakaian kebaya dan jenis kain lainnya atau lebih. C. Bahan keperluan sholat. D. Tas tangan, selop atau sendal, sepatu. E. Handuk mandi. F. Selimut. G. Bahan untuk berhias. H. Bunga rampai secukupnya. Pakaian dalam. Menyerahkan komplit seperangkat peralatan tidur. K. Bunga rampai secukupnya. Yang paling utama mengantar belanja adalah uang belanja sebagai tanda tanggung jawab, sedangkan uang hantaran sering dibuat kreasi dalam berbagai bentuk, seperti misalnya berbentuk kapal layar, rumah-rumah, atau bunga dan lain sesuai kemampuan si pengubah pemberi kreasi. Penyampaian uang hantaran beserta barang-barang pengiring ini disampaikan dalam suatu upacara khusus dan lazim disampaikan melalui juru bicara dari masing-masing pihak dalam bentuk pantun yang diawali dengan tukar menukar tapak sirih yang berisi lengkap. Sebagai tanda kesucian dari kedua belah pihak, maksud yang terkandung dalam pelaksanaan upacara mengantar belanja ini adalah sebagai tanda tanggung jawab dan rasa kebersamaan dari pihak lelaki, terutama sebagai dalam ikatan membina rumah tangga bahagia, rukun, damai, sakinah, mawadah, dan warahmah. Dan di sini tertanam sifat gotong royongan. Adapun pelaksanaan acara ini adalah penyampaian maksud mengantar belanja yang disampaikan oleh juru bicara dan menyebutkan satu persatu apa yang diserahkan dan sekaligus menetapkan hari pernikahan. Mengantar belanja atau yang biasa dikenal dengan seserahan dapat dilakukan beberapa hari sebelum upacara akad atau sekaligus menjadi satu rangkaian dalam upacara akad nikah. Jika antar belanja diserahkan pada saat berlangsung acara perkawinan, maka antar belanja diserahkan sebelum upacara akad nikah. Beramai-ramai beriring-iring, kerabat calon pengantin laki-laki membawa antar belanja kepada calon pengantin wanita. Konsep pemikiran dari upacara antar belanja adalah simbol dari peribahasa-peribahasa seperti rasa senasib penanggungan, rasa seaib dan semadu, dan yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Makna dalam upacara antar belanja ini adalah rasa kekeluargaan yang terbangun antara keluarga pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Oleh karena makna dan tujuannya adalah membangun rasa kekeluargaan, maka tidak dibenarkan jumlah seserahan yang dinyatakan menimbulkan masalah yang menyakiti perasaan di antara mereka. Ungkapan adat mengajarkan dengan pantun adat Melayu sejak dahulu, antar belanja menembus tanda malu, tanda senasib seaib semadu, berat dan ringan membantu.
Dan tema yang kedua, kearifan sistem lokal Kabupaten Lingga. Dan saya mengambil Mandi Safar. Mandi Safar adalah salah satu tradisi lama Melayu yang hingga saat ini masih terjaga eksistensinya di Kabupaten Lingga. Tradisi lama yang sudah berlangsung sejak ratusan tahun silam ini digelar setiap tahun di bulan Safar dalam hitungan tahun Hijriah. Tradisi tersebut dilakukan masyarakat negeri Bunda Tanah Melayu secara turun-temurun sejak lama, bahkan sultan-sultan zaman dahulu juga telah melakukan kegiatan yang memiliki makna luar biasa itu. Sesuai dengan namanya, tradisi ini dilaksanakan dengan acara mandi dengan tujuan untuk menolak bala. Bahkan tradisi mandi safar ini sudah dilaksanakan sejak zaman Sultan Riau Lingga, Sultan Abdurrahman Muazzam Syah yang memerintah tahun 1883 sampai dengan 1911. Saat ini kegiatan mandi safar sudah menjadi agenda kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kebudayaan Dishub Lingga karena berpotensi menjadi objek wisata baru yang sangat menarik, khususnya objek wisata sejarah dan budaya, sekaligus untuk meningkatkan silaturahmi baik dengan sesama tetangga maupun dengan keluarga lainnya. Namun makna lain yang diambil dari program Mandi Safar adalah sebagai sarana untuk introspeksi diri, baik secara lahiriah maupun secara batin, dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus untuk melestarikan budaya lama yang sudah ada di daerah ini sejak ratusan tahun yang lalu. Tradisi mandi safar juga dilaksanakan masyarakat Lingga umumnya. Ada yang melaksanakan secara berkelompok di tempat pemandian umum dan ada juga yang melaksanakan di sekitar masjid-masjid yang ada. Pada tahun ini, puncak pelaksanaan tradisi mandi safar akan mengambil lokasi di Balai Lembaga Adat Melayu atau biasa disebut dengan LAM, Kabupaten Lingga. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang penyelenggaraan dipusatkan di replika Istana Damnah. Kemudian nantinya seperti agenda pada tahun sebelumnya akan diadakan pawai dan arak-arakan peserta mandi safar yang terdiri dari siswa-siswi sekolah yang dilanjutkan dengan jalan kaki dari pintu gerbang jalan memasuki museum hingga sampai ke Balai Adat Lam Lingga. Baiklah, itu aja yang materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.